Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok agility, yaitu kelincahan paralel 3 yang beranggotakan pertama Aditya Givari Samudra, kedua saya sendiri Dimas Purnama, ketiga ada Herlan Bagus Wasisto, dan ada M. Dwi Cahyo, lalu ada M. Rafli sebagai kameramen. Ya, mari langsung saja kita masuk ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin berbagi materi tentang agility kelincahan. Sebelum memasuki metode latihannya, saya ingin menjelaskan mengenai set, repetisi, dan recovery terlebih dahulu. Kalian tahu nggak sih apa itu set dan apa itu repetisi? Saya kasih pengertian sedikit. Repetisi artinya pengulangan. Pengulangan terhadap gerakan yang sama tanpa adanya jeda atau istirahat. Sebagai contohnya seperti ini. Anda melakukan sit up sebanyak 20 kali, artinya Anda melakukan repetisi sit up sebanyak 20 kali. Tapi jika gerakan sit up Anda terdapat jeda, tidak langsung sit up 20 kali. Misalnya sit up 20 kali tetapi dibagi menjadi beberapa jeda istirahat. Maka dari itu namanya bukan repetisi. Repetisi itu dilakukan tanpa jeda istirahat. Sedangkan set merupakan pengulangan dari repetisi. Kesimpulannya adalah set itu jumlah dari gerakan, sedangkan repetisi itu hitungan dari setiap setnya. Kita lanjut. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya setiap setnya. Assalamualaikum. Silakan, Cayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan shuttle run atau lari bolak-balik. Sasarannya udah pasti ya untuk kelincahan. Jadi di sini kita membuat jarak 4-5 meter. Kemudian kita berlari bolak-balik secepatnya dari titik satu ke titik lainnya. Setiap kali sampai pada satu titik kita harus berusaha secepatnya membalikkan badan untuk lari menuju titik yang lain. Di sini saya mencontohkan 2 repetisi. Yuk berikut videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dwi Cahyo dari kelas paralel 3. NPM saya 411821911876. Di sini saya akan mempraktekkan lari bolak-balik. Oke, langsung saja berikut dari video saya. Silakan, Sam. Oke, kedengeran kawan? Bebas. Lalu sebentar. Lalu HP gua kenapa nih? Lagi record, Sam. Sam. Oke, untuk materi 3-way handle itu lebih kelincahan ya, sasarannya kelincahan. Pusat itu ada 10 rintangan, minimal dari 15 sampai 2 cm terpisah dari satu sama yang lain seperti ditumpukan pada jarak ya di rintangan tersebut, arahnya 1 meter melalui dalam posisi siap menghadapi rintangan pertama dengan melompat dengan 2 rintangan kemudian melompat
sampai ke kanan rintangan, melompat kembali 2 rintangan berikutnya, melompat ke samping ke kiri 2 rintangan berikutnya, melompat ke 2 rintangan terakhir untuk melebihi dia dapat dilihat pada video tersebut. Jadi di sini rintangannya itu hanya melompat di atas 2 kaki ya, seperti melompat, bisa dibilang melompat kodok, tapi lebih ke posisinya, badannya lebih ke tegak. Oke, untuk videonya lebih lanjutnya. Ini berapa set, Sam? Sama berapa repetisi? Untuk setnya 1, repetisinya 2. Silakan, Sam. Lanjut. Teori kedua ya. Untuk teori kedua adalah kombinasi zigzag drill ya. Di tersebut itu sasarannya kelincahan tubuh dalam mengubah arah, termasuk kayak di dalam video itu kan dulu Sorry, laptopnya ngehang. untuk itu dilanjutkan videonya di setel. Nah, di sini ada materi skier. Dalam latihan skier ini, badan mulai posisi siap di ujung dekat tangga. Seperti ini. Sorry. Badan mulai posisi siap di ujung dekat tangga dengan kaki kiri di luar tangga dan kaki kanan di patok pertama. Lalu lompat, kemudian mendarat dengan kaki kanan di luar sebelah kanan kotak pertama dan kaki kiri di dalam kotak kedua. Kemudian melompat lagi dan mendarat dengan kaki kiri luar di sebelah kiri kotak kedua dan kaki kanan di dalam kotak ketiga, dan begitu pun seterusnya. Silakan Cahyo. Ya, selanjutnya adalah three corner drill. Sasarannya yaitu kelincahan tubuh dalam mengubah arah. Di sini kita membuat jarak 10 meter antar cons, tapi saya menggunakan batu ya. Terus kita berdiri di garis start, kemudian sprint ke cons 1, kemudian lari menyamping menuju cons 2. Dan selanjutnya berlari mundur menuju cons 3. Pada saat di cons 3,
kita mengitari cons, kemudian sprint lari menyamping, lari mundur lagi hingga garis start. Untuk lebih jelasnya berikut video penjelasan ini, praktek. Lanjut yuk, materi selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada diagonal crossover hurdle. Di sini kita buat 12 rintangan mini, ukurannya 15 sampai 25 cm. Yaitu 2 rintangan ke depan, 2 pada sudut 45 derajat ke kanan, lalu 2 pada sudut 45 derajat ke kiri, lalu 2 pada sudut 45 derajat ke kanan, 2 pada sudut 45 derajat ke kiri, dan 2 ke depan. Kita memulainya dalam posisi siap menghadapi rintangan pertama. Lompat 2 langkah ke depan, menyeberang 2 langkah ke kanan, menyeberang 2 langkah ke kiri, lalu putar dan lompat 2 langkah ke kanan kembali, dan seterusnya. Berikut video prakteknya. Yang berikutnya adalah latihan dot drill with one foot. Sama ya. Sasarannya itu kelincahan tubuh dalam mengubah arah. Jadi prosedurnya kita menggunakan 4 marker atau cones disusun menjadi persegi dan kita berada di tengah-tengahnya menggunakan satu kaki melompat maju mundur kanan kiri ataupun diagonal. Untuk repetisinya itu dalam satu set 2 kali repetisi, satu kakinya 30 detik lalu ganti ke kaki satunya 30 detik lalu recovery-nya 30 detik langsung ke repetisi lagi, repetisi kedua. Oh iya, untuk latihan-latihan kami ini semuanya sama ya dalam satu set itu. Jika dijadikan sirkuit, satu set itu dalam satu latihan terdapat 2 kali repetisi. Seperti itu kawan. Untuk lanjutnya silakan ditonton video praktiknya.
Di sini ada penjelasan tentang recovery dari saya. Silakan didengarkan. Sambil jelasin aja lah, nggak ada suaranya. Suaranya udah ada. Nah, sambil jelasin aja nggak apa-apa. Di share screen-nya Ingat. ada pengaturan suara. Ini Klik share. lalu ada recovery atau biasa disebut pemulihan. Recovery merupakan bagian penting dalam berlari agar semua hasil latihan diserap tubuh lebih maksimal. Recovery adalah bagian di mana tubuh kita mengupload atau memasukkan semua hasil latihan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Recovery ini sangat penting sekali kita lakukan karena kita ingin menginstal semua hasil latihan kita dengan maksimal. Berikutnya ada berbagai jenis recovery yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah tidur. 6-8 jam adalah waktu yang dibutuhkan manusia normal untuk bisa tidur dengan optimal. Artinya recovery dengan optimal. Dan jangan lupa tidur siang juga sangat penting. Recovery berikutnya adalah peregangan. Peregangan wajib kita lakukan setelah kita melakukan latihan, gunanya untuk melemaskan otot-otot yang telah kita gunakan pada saat latihan. Ini gunanya juga untuk menghindari cedera-cedera yang berkepanjangan. Nah, setelah kita melakukan peregangan, kita bisa menambahkan opsi pijat. Pijat ini biasa dilakukan oleh para atlet untuk melemaskan lebih lanjut otot-otot yang mereka digunakan pada setelah latihan. Ini contoh peregangan recovery. Silakan Pur, penutupan Pur. Penutupan, Cai. Ya jika ini apakah ada yang perlu ditanyakan? Silakan dibuka sesi pertanyaan. Ini gue tutup aja kali ya, share screen ya. Iya, boleh ditutup ya. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan dari teman-teman, saya anggap semua paham di bab kelincahan ini. Terima kasih sebelumnya sudah mendengarkan dengan seksama perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini screenshot. Martin recordnya. Recordnya